Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis Al-Fatah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menyampaikan materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Oke, memasuki materi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu, apa itu ketahanan nasional dan bela negara? Ketahanan nasional dan bela negara adalah bagian integral dari strategi keamanan suatu negara dan berperan penting dalam menjaga kedaulatan, kestabilan, dan kelangsungan eksistensi negara tersebut. Kemudian ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan kelangsungan eksistensi dari berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan bela negara adalah konsep yang menekankan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara untuk melindungi dan mempertahankan negara mereka dari ancaman dan serangan. Selanjutnya yaitu ancaman ketahanan nasional. Ancaman ketahanan nasional sendiri dibagi menjadi 4, yaitu terorisme. Terorisme merupakan aksi kejahatan yang merusak stabilitas dan keamanan nasional. Yang kedua yaitu perang asimetris, bentuk perang modern yang dilakukan oleh negara atau kelompok non-negara dengan menggunakan taktik tipu daya. Kemudian yang ketiga yaitu bencana alam. Aksi alam yang dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu ketergantungan pada teknologi asing. Ketergantungan terhadap teknologi dari luar negeri dapat mengancam kedaulatan dan ekonomi nasional. Kemudian strategi mempertahankan kedaulatan negara. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara meliputi reformasi birokrasi, yaitu meningkatkan kualitas aparatur negara dengan melindungi negara dari korupsi dan nepotisme. Kemudian integrasi kurikulum, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu kedaulatan maritim, meningkatkan penjagaan wilayah laut dan membangun sumber daya kelautan. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara. Dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara, masyarakat sendiri memiliki peran yang sangat penting, di antaranya yaitu melalui peran pendidikan. Dalam pendidikan, masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan bela negara sejak dini di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan. Kemudian masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, yaitu mendorong masyarakat aktif dalam berpartisipasi untuk membangun dan menjaga negara. Dan yang terakhir yaitu kerjasama. Eee, dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan kerjasama antar warga dan antar kelompok masyarakat demi terwujudnya suatu negara yang damai dan sejahtera. Pendidikan bela negara dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan bela negara menjadi salah satu bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan ini meliputi aspek karakter nasionalisme, keberanian, pengabdian, dan kepedulian terhadap negara dan bangsa. Kerjasama internasional untuk memperkuat ketahanan nasional. Contoh-contoh kerjasama internasional yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional yaitu yang pertama yaitu kerjasama ASEAN. Kerjasama terhadap segala persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas di dunia, khususnya di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara. Yang kedua yaitu RUU Terorisme, penanganan masalah terorisme secara bersama antara Indonesia dengan negara lain. Kemudian yang terakhir yaitu pertahanan negara. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara ini dilakukan antar bangsa di dunia. Oke, dari materi ketahanan nasional dan bela negara yang tadi saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan yaitu ketahanan nasional dan bela negara penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara ini. Diperlukan juga kerjasama dan komitmen dari semua pihak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.